Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryansyah. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inventory. Apa itu inventory? Inventory adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan aktivitas yang terkait dengan persediaan atau stok barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan persediaan dan mencakup barang-barang yang dipegang oleh perusahaan untuk dijual dalam operasional bisnisnya. Penanganan akuntansi inventory memiliki peran penting dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan manajemen dan kepentingan pihak-pihak eksternal. Berikut adalah metode pengukuran persediaan. Ada beberapa metode pengukuran persediaan dalam akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai nilai persediaan mereka. Dua metode utama yang umum digunakan adalah FIFO atau first in first out dan average atau metode rata-rata. Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing metode. Yang pertama adalah FIFO, yaitu first in first out. FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk ke persediaan juga yang pertama kali dijual. Dalam hal ini, biaya barang yang dijual atau cost of goods sold (COGS) dihitung berdasarkan harga barang yang paling awal masuk ke persediaan. Metode ini seringkali menciptakan gambaran biaya yang lebih realistis dalam suatu situasi inflasi, karena biaya barang yang lebih tinggi cenderung didistribusikan ke persediaan yang tersisa. Yang kedua ada metode rata-rata atau average. Metode rata-rata menghitung biaya rata-rata unit persediaan dengan membagi total biaya persediaan yang tersedia dengan total jumlah unit persediaan. COGS kemudian dihitung dengan mengalihkan jumlah unit yang dijual dengan biaya rata-rata per unit. Metode ini memberikan gambaran biaya yang rata-rata seluruh persediaan dan perubahan harga tidak mempengaruhi COGS secara signifikan. Dan berikut adalah contoh pencatatan FIFO. Terlihat pada tanggal 1 Juli persediaan sebesar 100 unit dengan harga 19.000 dan jumlahnya 1.900.000. Saat ada penjualan, unit yang pertama masuk akan pertama dijual. Lalu saat tanggal 10 perusahaan melakukan pembelian barang yang masuk sebesar 70 dengan harga 2.000, dan itu mempunyai dua harga yang berbeda. Dan saat ada perbedaan itu saat di persediaan, maka akun tersebut dipisahkan, dan saat ada penjualan, akun yang pertama akan dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu lanjut ke metode average. Metode average ini sangat berbeda dengan FIFO karena di average ketika ada barang masuk, barang tersebut akan dikalikan lalu dibagi pada kuantitas yang ada. Bisa dilihat seperti contoh berikut. Baik, untuk perjelas berikut adalah ada soal latihan, yaitu PTXYZ memulai pada bulan Maret. Persediaannya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret persediaan PTXYZ adalah 100 unit barang dengan harga 40.000, lalu 150 unit barang dengan harga per unit 45.000. Di sini langsung kita isi di persediaan pada tanggal 1 Maret 100 unit dengan harga per unit 40.000, dan kita totalkan 40.000 kali 100 yaitu 1 juta. Lalu barang yang kedua 150 unit dengan harga 45.000 dikalikan menjadi 6.750.000. Selama bulan Maret perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 10 Maret terjadi pembelian 200 unit barang dengan harga per unit 50.000. Kita tulis di sini tanggal 10 Maret
Jadi pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 50.000. Kita kalikan untuk total harganya 50 dikali 200. Lalu saat kita ingin menghitung persediaan, kita lihat terlebih dahulu untuk harga 50.000 ini tidak ada yang sama. Ketika tidak ada yang sama, kita pisahkan per akun tersebut seperti ini. Kita tulis ulang 100 unit dengan harga 40.000, 150 unit dengan harga 45.000, dan 200 unit dengan harga 50.000. Kita lanjut ke tanggal 15 Maret, terjadi penjualan 120 unit barang. 15 Maret terjadi penjualan 120 unit barang, dan saat kita ingin memasukkan penjualan 120 unit barang, karena ini metode first in first out, maka kita ambil yang unit yang masuk pertama kali, yaitu yang dengan harga 40.000. Masukkan. Karena unitnya tidak cukup, kita ambil yang kedua, kita kurangi, berarti kurang 20 unit. Kita ambil yang harga 45.000. 20 unit harga 45.000. Oke. Lalu saat persediaannya kita hitung ulang, karena yang harga 40.000 sudah habis, maka tidak dimasukkan, dan yang harga 45.000 dikurang 20 unit, sisa 130 unit dengan harga 45.000. Lalu ada yang 200 harga 50.000. Oke, karena ini sudah emang otomatis. Lanjut ke tanggal 20 Maret, perusahaan XYZ membeli 100 unit barang dengan harga 55.000. Kita lanjut ke tanggal 20 Maret. PT XYZ membeli barang sebanyak 120 unit. 100 unit dengan harga 55.000. Kita kalikan. Seperti biasa, kalau tidak sama dimasukkan kembali ini. Dan masukkan yang 55.000. Oke. Jadi sisa stok persediaan pada tanggal 20 Maret yaitu 130 unit dengan harga 45.000, 200 unit dengan harga 50.000, dan 100 unit dengan harga 55.000. Kita lanjut ke tanggal 25 Maret, terjadi penjualan 150 unit. Tanggal 25 Maret
dapat penjualan sebanyak 150 unit. Kita lihat di sini sisa stok yang harga 45.000 ada 130, maka kita tulis dulu. Karena penjualan ada 150, maka kita habiskan stok pertama dengan harga 45.000. Oke, 45.000. Berhubung kita kekurangan 20 unit, maka kita ambil stok yang kedua yang harga 50.000. Dan kita hitung ulang karena yang 130 ya, karena yang harga 45.000 sudah habis maka tidak dicantumkan, dan yang 200 terpakai 20 unit, jadi sisa 180 unit dengan harga 50.000, dan 100 unit dengan harga 55.000. Dan di tanggal 30 Maret terjadi penjualan sebanyak 80 unit. Penjualan 80 unit karena ini masih ada sisa, jadi kita tulis semua 80 unit, kita ambil yang 50.000, lalu kita kalikan. Oke, jadi yang harga 50.000 berkurang, bersisa 100 unit, harga 50.000 dan 100 unit harga 55.000. Baik, berikut penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.